Suaranya Bu Ana jelas enggak ini? Jelas, Bu. Oh, jelas ya sudah, makasih. Masih 4 orang. Halo Mas Teddy Cahyo, masih kerja? Saya sambil kerja, Bu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sambil kerja, enggak apa-apa. Enggak ikut loh ya enggak apa-apa. Barangkali kerjanya sibuk. Oke, udah 8 orang. Bu Ana mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen dulu. Sudah dibaca yang di-share Bu Ana hari ini? Apa belum sempat baca? Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sinyal dan jaringan ya. Sudah masuk TM11. Sinyal dan jaringan ini identik dengan internet. Terus pertanyaannya apa yang mau dibahas dalam sinyal dan jaringan ini? Pertama kita sing dangdutan. Mute-nya gimana ini mute-nya? Bentar. Partisipan tak mute aja. Nanti nek mau jawab nyalain lagi. Oke, pada pertemuan sinyal dan jaringan ini
Relasinya adalah ke internet ya, tentang internet. Jadi definisinya sinyal dan jaringan itu apa? Sudah dibaca belum yang di-share Bu Ana ini? Definisi sinyal jaringan. Sudah ke linknya belum? Langsung aja ke nah, sinyal. Yang di-share Bu Ana ini yang bahasa Inggris ya, tapi catatannya Bu Ana bahasa Indonesia. Kalau catatan Wikipedia dalam bahasa Inggris itu catatannya lebih banyak. Seperti ini, sinyal dan jaringan ada dead zone, kemudian radio wave, drop call. Sebenarnya sinyal dan jaringan ini apa sih? Sudah baca belum? Definisi sinyal, coba dicari. Yang pakai HP bisa nyari enggak ya? Definisi sinyal. Apa definisi sinyal? Halo, halo. Suaranya dinyalain dulu. Sinyal yakni besaran elektrik yang terukur yang berubah dalam waktu dan ruang. Jadi dalam sinyal ini besaran elektrik itu membawa informasi. Nah, kemarin tentang informasi ada di bab berapa ya? Dibuka lagi catatannya. Trackernya masih ingat enggak? Data itu ada di bab berapa? Catatannya yang catatan tracker yang ini. Loh, hilang. Ya warna kuning. Catatan yang pertama kali dikasih Bu Ana dari TM1 sampai TM16. Ada gambaran umum, terus ada keunggulan kompetitif, terus ada apa lagi? Ada tentang data. Ini adalah TM3, konsep dasar informasi. Ada berapa hierarki? Ada berapa tingkatan informasi? Ada yang masih ingat? Ada yang mencatat enggak sih? Kalau kalau kuliah gini nih? Kalau nyatet pasti ingat. Kalau enggak nyatet, ya pasti lupa. Ada berapa tingkatan informasi, tingkatan data? Ada yang masih ingat? Halo, halo. Pada tidur. Buana ulangi ya. Tingkatan data sebelum menjadi informasi yang paling bawah sendiri itu adalah data mentah. Jadi belum diolah. Kemudian kalau sudah diolah, nah diolah di sini diapakan? Halo, halo. Terima kasih. Diolah di sini diapakan? Silakan. Diolah di sini dikelompokkan, di ranking, di grading, pokoknya dikelompok-kelompokkan. Misalnya kalau itu informasi keuangan ya keuangan saja, kemudian kalau informasi pegawai ya berhubungan dengan SDM, kemudian kalau berhubungan dengan marketing ya pasti ada hubungannya dengan
produk dan penjualan. Kemudian dari beragam informasi ini ditarik benang merah, nanti kita akan mendapatkan satu tingkat di atas informasi, yakni adalah tentang pengetahuan. Jadi kalau kalian kuliah di ekonomi jurusan manajemen, kalian dapatnya pengetahuan. Nah, karena pengetahuan manajemen ini begitu luas, maka kadang kalian dianggap bisa apa sih manajemen? Nah, itu. Tapi kalau kalian pengen dikatakan expert ahli, kalian harus mengerucut pada satu bidang ilmu. Misalkan kalau bidang ilmu itu keuangan, ya kalian harus paham apa itu keuangan sampai bagaimana cara mengontrol keuangan. Nah, ada yang tahu bagaimana cara mengontrol keuangan? Kemarin Bu Ana bilang kontrol adalah membandingkan antara apa dengan apa. Halo? Ada yang masih hidup? Halo, halo? Kok nggak bersuara semua? Nggak bisa di mute sendiri dah ini. Bentar, bentar. Partisipan. Bisa di mute loh. Maaf. Baik, saya lanjutkan aja. Banyak yang kerja ya, jadi nggak konsen. Biasanya Mas Yudi aktif ini tanya jawab. Tadi Bu Ana katakan bahwa di atas informasi itu adalah pengetahuan. Jadi menarik satu benang merah dari informasi, kita mendapatkan suatu pengetahuan. Dari satu pengetahuan ini, setingkat di atasnya ada wisdom, jadi kebijaksanaan. Kalau pengetahuan itu mungkin secara aplikatif ya, suatu ilmu dilaksanakan seperti apa. Tapi kalau wisdom itu lebih pada akar dari pengetahuan ini. Jadi kenapa pengetahuan ini bisa timbul? Nah, itu ada kebijaksanaan di dalamnya. Wisdom. Oke, lanjut lagi ke definisi sinyal. Definisi sinyal, yakni besaran elektrik yang membawa informasi. Nah, informasi ini ada 3 macam, jadi bisa berupa informasi suara, kemudian informasi citra atau gambar, image, kemudian yang ketiga adalah informasi berupa video. Kemudian dari jaringan komputer, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ada yang sudah baca? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi, di mana antar komputer ke komputer yang lainnya. ya, berkomunikasi. Di sini maksudnya adalah bertukar data. Jadi kalau secara teknis mahasiswa teknik informatika itu yang diotak-atik adalah kayak kabelnya itu apa untuk menghubungkan dari satu komputer ke komputer yang lain, atau misalkan kalau komputer itu berkomunikasi tanpa kabel atau nirkabel, itu pakai apa? Pakai wifi atau pakai
VPN atau yang lainnya. Nah, itu bedanya kita mahasiswa manajemen dengan mahasiswa teknik informatika ya. Jadi kalau teknik itu ya berhubungan dengan teknis cara kerja, tetapi kalau manajemen itu berhubungan dengan cara kita menggunakan dari jaringan komputer ini. Jadi kalau teknik informatika itu ada kayak harus tahu peralatan koneksi itu apa aja, ada hub, ada bridge, switch, router, dan gateway. Kalau kita sekedar tahu aja. Kemudian key question yang kedua, bagaimana sejarah internet. Jadi kalau mau tahu internet, kita harus flashback ke depan, flashback ke belakang, dan ke depannya bagaimana. Jadi membandingkan sejarahnya bagaimana, kemudian teknologi saat ini itu bagaimana. Nah, itu perjalanannya seperti apa. Tadi udah dirangkum dalam catatannya Bu Ana ya, mana tadi ya, lupa. Oh, ini apa? Nah, nggak bisa dibesarin ini. Iya. Nggak bisa dibesarin. Dah, dari sejarah internet. Jadi internet itu timbul dari Departemen Pertahanan Amerika. Jadi Amerika itu punya sistem pertahanan yang menginginkan bagaimana caranya komputer ini bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Pada saat itu komputer hanya sekedar sebagai alat ya, mengetik, menghitung, udah sebagai alat ketik dan hitung saja. Tapi antara satu komputer dengan komputer lain tidak ada file sharingnya seperti sekarang. Nah, Departemen Pertahanan Amerika ini namanya adalah DARPA. Ini mengadakan riset namanya Project ARPANET. Jadi Project ARPANET itu adalah riset untuk menghubungkan komputer. Jadi pada saat itu hanya ada 10 komputer yang berhasil dihubungkan. Kemudian pada tahun 72 ada Roy Tomlinson ini mulai memperkenalkan simbol simbol @ jadi sekarang ada kalau email itu ya @gmail.com, @yahoo.com. Nah, kayak gitu. Terus pada tahun 73 ini Universitas College London ini yang pertama menjadi anggota jaringan ARPANET. Jadi ini universitas yang berada di luar Amerika ya, yang bergabung dengan jaringan ARPANET. Kemudian pada tahun 76 mulai bisa mengirim email kepada orang lain. Ini waktu itu adalah Ratu Inggris yang berhasil kirim email. Ada di linknya, nanti di browsing sendiri. Kemudian tahun 79 pertama kali tercipta telepon televisi. Jadi kayak ngobrol via Skype itu mulai bisa. Terus tahun 82 ada yang namanya TCP, Transmission Control Protocol, yang disebut IP. Tahu enggak IP itu apa? IP address yang berhubungan dengan address. Internet protokol, Bu. Internet protokol. Apa maksudnya internet protokol itu apa maksudnya? Semacam jalur, Bu. Jalur. Ada lagi yang lain? Bu Ana tadi dengar ada yang bilang alamat. Ya benar. Jadi jaringan itu. Alamatnya jaringan. Jadi misalkan internet itu peta jalan. Nah, IP address ini adalah alamat tempat
suatu data disimpan, bukan suatu ini ya daerah, tapi tempat komputer itu di daerah mana. Nah, ini IP address masing-masing komputer itu berbeda, masing-masing HP itu berbeda. IP Internet Protocol. Oke, kemudian ada tahun 84 itu mulai ada penyeragaman. Jadi alamat komputer yang mungkin penulisannya atau sistematika penulisannya itu masih belum ada penyeragaman. Nah, tahun 84 ini diseragamkan melalui sistem yang namanya DNS. Jadi Domain Name System. Ini kalau mau menggali lebih dalam lagi bisa, tapi nanti takutnya waktunya nggak cukup. Jadi pada tahun 84 ini, tadi pertama kali tahun 72 itu kan baru 10 komputer yang terhubung ya. Nah, pada 84 ini ada 1000 komputer yang terhubung. Kemudian tahun 90 baru ada yang namanya WWW. Jadi yang memperkenalkan World Wide Web itu namanya Berners-Lee. Oke, sampai di sini sejarah tentang internet. Terus bagaimana dengan teknologi sinyal dan jaringan saat ini? Nah, ini kita ngomongin tentang teknologi 5G. Sudah masuk belum teknologi 5G ke Indonesia? Belum. Belum, Bu. Ini Sudah, baru Bu. belum, Mas. 2020 belum di launching, masih Korea. Ini di Indonesia masih kontradiksi. Jadi katanya 5G itu berdampak pada bagi kesehatan, katanya tingkat radiasinya tinggi. Nah, itu. Kemudian ada yang bilang dalam teknologi 5G ini ada kayak program mata-mata, katanya begitu. Jadi banyak negara yang menolak teknologi 5G ini karena alasan keamanan. Jadi nggak mau negaranya dimata-matai oleh Amerika. Nah, itu. Kalau Indonesia sendiri, kayaknya apapun yang menguntungkan bagi Indonesia untuk kepentingan meningkatkan pendidikan pasti diakomodir. Jadi kemarin itu juga ada webinar dari pendidikan tinggi. Itu sekarang kan semuanya pada online ya, dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi kan pendidikan dibikin sebisa mungkin jaringannya itu bisa online. Nah, ada kemarin Bu Ana baca itu ada 500 titik itu yang jaringannya akan ditingkatkan. Jadi yang tidak terjangkau jaringan internet ya maksudnya. Nah, ini programnya pemerintah itu akan meningkatkan jaringan di titik-titik daerah terpencil. Jadi selain kalau misalkan kita bisa beli HP atau laptop yang teknologi tinggi, tapi kalau jaringan di daerah itu tidak memadai, ya sama aja bohong. Jadi harus ada culture digital. Nah, kemarin itu yang dibahas. Jadi budaya digital dengan sarana prasarananya harus terhubung. Jadi ketika kita mau go internasional, kita mau jualan secara internasional, tidak ada hambatan. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam sinyal jaringan ini, internet ini bagi mahasiswa manajemen itu adalah aplikasinya dalam ini. Jadi ada artificial intelligence, ada edge computing, kemudian Internet of Things, machine learning. Nah, kita
mahasiswa manajemen harus bisa mengakomodir ini 4 hal yang berhubungan dengan internet ini. Jadi kayak misalkan mesin learning gitu ya, mesin yang belajar. Bagaimana mesin itu bisa mengadopsi cara pemikiran kita. Nah, itu yang dimaksud dengan mesin learning. Jadi bagaimana caranya belajar. Nah, itu loh yang mau diadopsi oleh machine learning ini. Bagaimana caranya manusia memproses suatu pemikiran. Ini yang ingin ditiru dalam mesin. Jadi ketika manusia itu melihat bunga gitu ya, nggak hanya sekedar mesin ini bisa meniru, oh bunga itu gambarannya mungkin warnanya merah yang seperti apa. Nah, tapi juga sebisa mungkin kayak aromanya seperti apa. Nah, itu yang belum bisa diakomodir dalam kecerdasan ini intelligence ini ya. Jadi hanya sekedar kayak warna, kemudian ciri-ciri, tapi kayak rasa, kemudian yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia itu belum bisa diakomodir. Mungkin kalau bisa diakomodir itu ketika teknologi cloning manusia, nah itu sudah kayak manusia beneran, itu bisa, mungkin bisa nangis juga, bisa ketawa juga, nah kayak gitu. Waktunya sudah 30 menit. Ada yang mau berkomentar terkait sinyal dan jaringan ini? Kalau mau menggali lebih dalam, ya yang linknya Bu Ana itu tadi ya, bahasa Inggris itu, diubek-ubek. Ada yang mau komentar atau bertanya? Saya ingin bertanya, itu tugasnya harus selesai hari ini apa dikumpulkan minggu depannya lagi? Itu terakhir minggu aja, karena hari minggu terakhir hari Minggu. Soalnya tadi dibilang dikumpulkan minggu depan, semua pada ngumpulkan hari ini. Nah, Bu Ana agak ribet sendiri nyiapin materi sama jawabnya. Jadi gak konsen. Jadi dikumpulkan terakhir hari Minggu ya. Yes. Ya, biar yang kerja juga nggak keteter. Oh iya, yang videonya saya tadi tanya di chat, Bu. Ya, kenapa? Saya tadi tanya di chat. Chatnya belum tak bales. Siapa Mbak Eka Wulandari dah? Siapa yang bertanya? Kayaknya enggak ada. Apa di Saya grup Bu Diasari. Iya, tanya apa tadi? Kok gak ono, Mbak? Oh iya. Wah, sama Bu belum tak buka, gak sempat. Gak konsen. Apa mau tanya apa? Dia sedang di goa, Bu. Sedang di goa. Sinyalnya antara nyambung dan gak nyambung. Videonya yang belum nyala mau tak jepret layar. Senyum yang lebar. Senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Yang pakai masker gak kelihatan senyumnya, Mas Yudi. Mas Yudi ya, Mas Yudi. Kesehatan, Bu. Lah iya, ini mengganas lagi ta Mas Yudi, COVID-nya ini. Ya, merah lagi, Bu. Merah lagi. Merah Saya lagi, Bu. dapat kabar kok SDN Gedongan berapa, 1 apa 3 ya, kepala sekolahnya meninggal kena COVID. Terakhir kalau nggak salah 3, Bu. Oh iya, Gedongan 3 itu. Yang 5E itu kan ada yang anaknya sekolah di situ. Terus ya takut mau nyekolahkan anaknya. Nek Bu Ana sih nyantai-nyantai aja. Maksudnya anaknya mau sekolah ya berangkat, ndak ya tak izin bolos gitu aja. Maksudnya sekarang itu teknologi itu, sudah apa? Bagus itu. Lah ya, maksudnya itu Izinkan teknologi itu kontennya itu sudah terlalu banyak gitu loh. Nah, yang mau digaris bawahi sama Bu Ana apa?
proses kalian dalam berpikir kritis itu loh, bukan tentang menggali konten, tapi cara kalian berpikir kritis itu loh yang butuh digali. Caranya belajar itu loh bagaimana. Caranya meramu pemikiran itu loh. Misalkan kamu menggali ini tadi ya, sinyal dan jaringan. Nah, kalau sudah baca, tapi kalian lupa nggak nulis. Makanya tiap kali Bu Ana ngajar kan pasti dikasih kayak pertanyaannya apa. Itu yang penting, kalian harus tahu pertanyaannya apa kalau mau belajar sesuatu. Terus habis itu menuliskan. Jadi apa yang kalian temukan di Wikipedia, baik itu Wikipedia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu ada perbedaan atau enggak. Biasanya kalau yang nulis itu orang luar, itu lebih detail gitu loh dibandingkan kalau Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, makanya itu tadi Bu Ana nge-share-nya tentang Wikipedia bahasa Inggris ya, biar ada gambaran lah yang lebih lengkap. Kalau Bu Ana ngajarnya ya cuma 40 menit ya wis pakai yang bahasa Indonesia aja linknya. Nah itu, jadi bukan tentang kontennya, tapi lebih pada kalian cara memproses sesuatu, cara kalian kalau sudah belajar konten, apakah konten ini bisa dibuat cari uang gitu, misalkan apakah konten ini bisa menghasilkan uang buat kalian. Nah itu loh yang penting bagi mahasiswa manajemen itu. Kalian tahu harganya, misalkan kalian bisa edit video atau bisa bikin poster kayak Mbak Devi kemarin. Nah kalian harus tahu keahlian kalian ini dihargai berapa kalau di luar. Misalkan kalian browsing di Shopee, jasa ngedit video. Nah kalian tahu harganya. Misalkan ada orang mau minta tolong, Mbak masih kan manajemen ya, Mbak aku tolong Mbak gawekno ini apa namanya, misalkan catatan keuangan. Nah kalian harus tahu bikin catatan keuangan, bikin laporan keuangan itu biasanya dihargai berapa. Nah itu loh, pernah browsing enggak tentang jasa-jasa keuangan gitu? Yang bikin mahal itu semakin itu apa? Jasa keuangan kayak konsultan gitu tak Bu? Iya, kayak konsultan. Jadi konsultan itu kan mahal itu Bu. Nah makanya kalau pinter, kalau expert di bidangnya pasti mahal. Itu kan tentang aplikasi tapi yang lebih detail. Kemudian dari tahu detailnya itu kalian bisa mengontrol gitu loh. Mengontrol dalam hal ini apa kemarin? Membandingkan antara yang sudah di planning, yang sudah direncanakan dengan pelaksanaannya. Misalkan bangun rumah ukuran misalkan 10 kali 10. Harusnya 1 bulan bisa jadi, ya kan? Tapi ketika bangun rumah ini 3 bulan kok gurung masang atap, kok tukangnya bulet aja. Nah kalian tahu, jadi tahu di mana salahnya, bisa membetulkan. Nah itu adalah fungsi kontrol dari manajemen. Jadi kalian harus masuk pada satu proyek yang nyata, itu bisa dijadikan skill yang bisa dijual. Kalau cuman mengandalkan teori, baca Wikipedia, baca aja ya enggak harus learning by doing. Jadi ketika melakukan apa kalian menemukan kesulitan, nah kalian cari di internet bagaimana solusinya. Itu yang terpenting, yang mau digarisbawahi Bu Ana, ya itu bagaimana mencari problem solver. Jadi kalian gali dulu masalahnya apa. Kadang kalau nggak terbiasa, kayak kemarin Bu Ana pegang ini yang simple, SMP-nya anaknya Bu Ana mau ke Jogja gitu. Nah ini kalau nggak pernah tahu, ini nyewa bisnya ini aja loh, kemana nggak tahu. Apalagi ditanyain harganya, mau bisnya yang seperti apa, kemudian
kalau nyewa base itu ada cashbacknya berapa, kemudian ada bonus kursi berapa. Nah, kayak gitu itu loh yang nggak bisa dipelajari dari baca buku, harus masing-masing. Bonusannya lumayan Bu ke Jogja. Ya, makanya lah Bu Ana kan nggak pernah. Jadi ketika dijadikan salah satu pengurus, wes Mas yo gak dibayari gak popo, cuman aku pengen tahu aman Bu. prosesnya saja. Nggak, maksudnya mau dikasih berapa gitu, nggak mikir uangnya. Kalau Bu Ana itu, oh Bu Ana jadi tahu kayak base itu bonusnya pasti 5 gitu kan, free. Kemudian ada cashback 1 juta satu base itu. Jadi yang biasanya didum-dum buat pengurusnya itu segitu. Ya, itu tadi pengalaman harus didapat langsung dari melakukan. Proses negosiasinya. Nah, itu sing jadi antara sekolahan dengan komite itu proses negosiasinya bagaimana. Nah, itu loh yang mau dipelajari Bu Ana. Antara orang yang terbiasa mengorganisir, kemudian tahu besarnya laba, kemudian ketika ada komite yang turut campur, itu seolah-olah kayak apa ya, nggak mau dia dicampuri gitu loh, tahu nggak maksudnya? Jadi mungkin takut dia nggak kecipratan apa-apa atau bagaimana. Nah, kayak gitu yang mau dilihat. Jadi Bu Ana itu juga ngelihat dari sisi keuangan, kemudian dari sisi personal SDM. Jadi perilaku seseorang ketika mengorganisir, mendapatkan uang, itu bagaimana dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang mau Bu Ana gali. Jadi setiap kali dapat ilmu ya, kita rajin aja nyatet. Maksudnya dari apa yang kita rasain, kita cari kenapa, nah gitu. Critical thinking ya, balik ke pertemuan awal tadi. Awal kemarin kan mesti Bu Ana singgung tentang critical thinking. Nah, waktunya kurang 1 menit, sudah cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh lewat grup. Bu Ana akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.